Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan Pengarang Injil. Kita diundang oleh Tuhan agar dalam hidup ini kita senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Yohanes, menjadi pewarta-pewarta akan kasih Allah. Akan tetapi dalam hidup ini ternyata dalam hidup kita seringkali justru melakukan hal yang berbeda. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi pada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan, Hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Luhur dan Maha Pengasih, Engkau mewahyukan rahasia agung sabda-Mu dengan perantaraan Rasul-Mu Santo Yohanes. Terangilah kiranya akal budi kami agar sanggup memahami ajaran luhur dan dalam yang diwariskannya kepada kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami, yakni firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi serta memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat
dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, yakni Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepadamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuhan tahtanya. Bersukacitalah hai orang-orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur baginya yang kudus. Bersukacitalah hai karena Tuhan, hai orang-orang benar. Haleluya, 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 haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari-lari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus.
Menurut Anda, apa yang membuat orang itu mudah untuk percaya? Atau apa yang membuat orang itu dapat percaya akan sesuatu? Kira-kira apa? Kalau kita merenungkan hal tersebut, kita akan mendapatkan sebuah jawaban bahwa ternyata yang membuat orang percaya itu ketika dia mengalami sendiri. Kalau dia tidak mengalami, kepercayaannya itu ya tidak akan pernah bisa sampai 100%. Orang diomongi A, B, C, D, percaya karena ia dekat dengan orang yang ngomong tadi. Tetapi ketika kenyataan yang dialaminya berbeda, kepercayaannya akan langsung hilang. Dan itu kita alami bersama, Anda dan saya mengalami itu. Kita sendiri juga seperti itu. Anda saya beritahu A, B, C, D, ternyata apa yang saya katakan tidak sesuai dengan kenyataannya. Kira-kira Anda percaya lagi enggak dengan saya? Tidak. Setelah itu tidak akan percaya lagi. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Menjadi pertanyaan bagi kita ini sebagai murid-murid Tuhan adalah orang-orang yang bisa dipercaya atau tidak? Ini pertanyaan yang harus kita jawab dan kita renungkan dalam hidup ini. Kenapa harus kita renungkan dan kita jawab dalam hidup ini? Karena kita sebagai murid-murid Tuhan senantiasa berusaha untuk mewartakan damai sejahtera yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita dengan kelahiran. Dan puncaknya adalah kebangkitannya. Yang mana itu adalah kasih dari Allah. Dan kita sebagai murid-muridnya punya tanggung jawab itu. Dan hari ini dalam pesta Rasul Yohanes, kita diajak oleh Tuhan untuk belajar dari dia. Mewartakan kasih Tuhan dalam hidup kita melalui segala hal, segala aspek dalam hidup kita. Segala sisi, segala segi dalam hidup kita. Menjadi pertanyaan bagi kita yang mengaku dan menyebut diri sebagai murid-murid Tuhan. Apakah kita juga sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Yohanes? Atau jangan-jangan kita ini hanya menyebut diri kita murid Tuhan, tetapi yang kita wartakan bukanlah Tuhan. Yang kita wartakan bukan kasih Tuhan, bukan damai sejahtera dari Allah, karena yang kita wartakan adalah keinginanku, kehendak. Maka apapun yang terjadi di sekitar kita tidak peduli. Pokoknya aku pengen ini harus dituruti. Pokoknya aku ingin seperti itu, yo harus terjadi. Masalah orang lain nanti sengsara, orang lain nanti kena masalah, tidak peduli. Yang penting aku dapat apa yang kuinginkan. Apakah itu? Inilah yang justru seringkali terjadi dalam hidup kita. Kalau itu yang terjadi, masih pantaskah kita menyebut diri kita murid Tuhan? Masih beranikah kita menyebut diri kita murid Tuhan? Apalagi kalau yang terjadi di sana sini kita melayani, di sana sini kita mengasihi, mewartakan banyak kebaikan, ternyata di balik itu semua hanya untuk menutupi segala kekurangan kita. Apakah itu yang diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan? Di rumah, waduh, dengan suaminya tidak menghargai, dengan istrinya tidak menghargai, seenaknya sendiri, main kasar, kata-kata, tindakan. Apakah itu
Apakah itu yang harus kita wartakan? Bukankah Tuhan menghendaki seperti yang dilakukan oleh Yohanes? Wartakanlah damai sejahtera itu. Kalau itu yang terjadi, bukankah kita justru menghantar banyak orang untuk menjauhi Tuhan yang harusnya dipuji dan dimuliakan oleh banyak orang melalui pewartaan hidup kita, melalui kata-kata kita, melalui sikap dan tindakan kita. Maka mari kita merenungkan dan masuk ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah aku berusaha dengan segala kelemahan dan kerapuanku? Bahwa kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang rapuh. Iya, rapuh. Tapi jangan terus mengikuti segala dorongan dalam diri kita, tapi berusaha terus-menerus dengan segala kelemahan dan kerapuhan kita. Sehingga pada akhirnya kita semakin dimampukan. Kalau Anda terus memberi makan yang namanya ego Anda, yang namanya keinginan-keinginan dan kehendak Anda, yang namanya hawa nafsu Anda, ya Anda akan semakin terseret dan termakan oleh ego Anda sendiri, hawa nafsu Anda sendiri, keinginan-keinginan Anda, sehingga Anda tidak lagi mampu untuk menghargai yang lain, tidak lagi mampu memperhatikan yang lain, tidak lagi mampu memperhatikan yang lain. Karena yang kita perhatikan hanyalah diri. Dengan berbagai alasan yang dimunculkan ini, rasionalisasinya kuat sekali. Inilah yang terjadi dalam hidup kita. Maka mari, suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari sosok Rasul Yohanes. Rasul Yohanes dalam hidupnya mewartakan apa yang ia lihat, apa yang ia alami, yaitu tentang kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan itulah yang ia wartakan. Kalau kita mewartakan apa yang kita lihat, yaitu kasih yang kita alami dari Tuhan, itulah tugas dan tanggung jawab, dan itulah yang harusnya kita wartakan. Kalau kita melakukan yang lain, artinya bisa jadi hari ini sebenarnya sebagai murid Tuhan kita belum mengalami dan merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga yang kita wartakan adalah sesuatu yang lain. Maka mari membuka hati kita, merasakan bagaimana Tuhan senantiasa menyertai kita. Mulai sejak kita dilahirkan di dunia ini, sampai hari ini kita bertahan di dalam situasi COVID-19 pandemi ini, kita tetap bisa bertahan. Itu semata-mata hanya karena kasih dan kemurahan serta penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga itu bukti nyata yang membuat kita harusnya semakin hari semakin dimampukan untuk menjadi pewarta-pewarta kasih Allah dalam hidup kita, seperti yang dilakukan oleh Rasul Yohanes. Kalau kita berani menyebut diri kita sebagai murid Tuhan, berusahalah terus-menerus untuk mewartakan apa yang seharusnya kita wartakan, yaitu damai sejahtera. Kalau Anda belum mampu, berjuanglah terus-menerus untuk mewartakan damai sejahtera. Jangan berjuang untuk mewartakan yang lain selain damai sejahtera. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.